Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat kita channel, bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari kisah-kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang kita akan bahas adalah kisah cinta Abdurrahman dan Laila binti Al-Judi. Sebelum kita ke topik pembahasan, ada baiknya kita subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini semakin berkembang dan memberikan konten-konten yang lebih baik dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Kisah cinta Abdurrahman dan Laila binti Al-Judi. Takdir telah menentukan dua insan dalam bingkai suci pernikahan. Laila binti Al-Judi yang berbadan semampai, cantik dan rupawan menguasai hati Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Mahligai cinta telah membuat Abdurrahman sangat bahagia. Impian indahnya terwujud. Kegembiraan Abdurrahman tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bahkan harapannya benar-benar menjadi kenyataan. Kecintaan yang sangat kepada Laila membuat sahabat ini seolah-olah melupakan istri-istrinya yang lain. Merasa tidak diperlukan sewajarnya. Para wanita itu mengadu perilaku Abdurrahman kepada Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus saudaranya. Lalu saat menyikapi teguran saudaranya ini, Abdurrahman berkata, "Tidaklah kamu melihat keindahan giginya yang bagaikan biji delima?" Abdurrahman bersyair di depan Aisyah. Lantas belum lama Laila mengobati mabuk asmara yang dialami Abdurrahman. Wanita jelita ini ditimpa suatu penyakit yang menyebabkan bibirnya terkelai ke bawah. Sejak itu cinta putra Abu Bakar itu luntur, bahkan sirna dalam sekejap. Apabila dahulu dia sampai melupakan istri-istrinya yang lain, sekarang sikapnya kepada Laila sungguh bertolak belakang. Abdurrahman selalu berperilaku kasar terhadapnya. Tidak tahan dengan perilaku demikian, Laila mengadu sikap suaminya kepada Aisyah. Maka Aisyah menegur saudaranya itu, "Wahai Abdurrahman, dahulu kamu sangat mencintai Laila, tetapi sekarang kamu sangat membencinya. Hendaklah kamu memilih antara dua hal ini, berlaku adil terhadapnya atau mengembalikan dia kepada keluarganya," tanya Aisyah kepada saudaranya Abdurrahman. Karena terus didesak oleh saudaranya sedemikian rupa, Abdurrahman pun memilih untuk memulangkan Laila kepada keluarganya. Demikianlah kadang cinta dan benci terasa tipis batasnya. Sebaik apapun atau sesempurna apapun seorang, suatu saat akan ada kekurangannya. Hikmah yang bisa kita petik, sebaiknya seburuk apapun orang yang Anda benci, pasti ia memiliki kelebihan. Maka dibutuhkan sikap profesional serta objektif dalam menilai, mencintai atau membenci orang lain. Kita tidak boleh mencela Abdurrahman atas apa yang terjadi pada kisah hidup ini, karena beliau seorang sahabat Nabi yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau cela sahabatku. Andai ada di antara kalian yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, tetapi tidak akan bisa menyamai pahala infak sahabatku yang hanya satu genggam, bahkan tidak menyamai setengahnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 3673, Muslim nomor 2540. Tentu saja sahabat Nabi tidak
mashum. Mereka tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, namun tidak boleh kita mencela mereka dan kesalahan serta kekurangan para sahabat. Mereka telah bertaubat darinya dan Allah sudah ridho terhadap mereka, dan kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya yang terjadi pada diri mereka. Di antara pelajaran, setiap pasturi hendaklah menyadari bahwa kecantikan atau ketampanan dan berkata perkara yang bersikap lahiriah pada hakikatnya sebuah ujian. Dianugerahi pasangan yang nyaris sempurna, hendaklah bersyukur dan tidak melupakan tanggung jawab kepada istri yang lain. Ya, kadang ujian berupa kebahagiaan bisa membuat manusia tidak tahan dan menjolimi orang lain, meskipun terkadang penting keadilan dan berpoligami. Syekh Dr. Abdullah bin At-Taibah dalam Al-Adalah fi At-Tadud halaman 68 berkata, adil terhadap para istri adalah salah satu hak istri yang paling pokok dan menjadi faktor terpenting kebaikan dan ketentraman keluarga serta tercapainya keharmonisan antara anggota keluarga. Adil dalam sandang, papan, pangan, serta hal-hal yang suami mampu adalah kecenderungan perasaan cinta hati ini di luar kehendak manusia. Allah berfirman, kalian tidak akan dapat berbuat adil terhadap para istri sekalipun kalian sangat menginginkannya, maka janganlah cenderung dengan sepenuh kecenderungan lalu membiarkannya terkatung-katung. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Sangat indah tuntunan Islam dalam membina rumah tangga sehingga tercipta kedamaian jiwa. Tidak ada yang menjolimi dan dijolimi. Tampilan dan penampakan lahiriah janganlah membuat terkecoh, karena keindahan batiniah yang lebih banyak berperan dalam meraih kebahagiaan dan anugerah darinya. Ketika Anda memiliki pasangan secara lahiriah mempesona, hatinya baik, bak bidadari, solih atau soliha, dan semua itu justru bisa mendongkrak keimanan dan ketakwaan, bukan pasangan yang menjauhkannya dari ketakwaan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah cinta Anda bersama pasangan abadi hingga menembus surganya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita selalu mendapat hikmah dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan tutur kata yang tidak pantas. Saya Al-Fakir, mohon maaf. Kita lanjut kepada video berikutnya. قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند